Mereka itu ya cuma mengutarakan bahwa saya akan membuat Indonesia maju, saya akan membuat Indonesia kaya tanpa ada gerakan apapun. Pejabat-pejabat kita itu banyak yang pola pikirnya aneh. Yang dipikirnya gimana saya mau mendapatkan uang ini, biar saya mendapatkan uang ini, negosiasi sana biar saya dapat ini. Kayakan dulu Indonesia. Kalau Indonesia sudah kaya, kamu akan kaya. Sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadikan negara ini negara yang adil, makmur, yang kaya, sebenarnya bukanlah seorang pemimpin yang pandai, bukanlah seorang pemimpin yang mempunyai kehebatan yang banyak, tetapi yang paling penting yang harus dimiliki oleh Indonesia adalah pemimpin yang mempunyai harga diri besar. Karena hanya itulah ketika saya lihat di seluruh negara-negara yang maju, negara-negara yang kaya, mereka pasti punya pemimpin yang berharga diri besar. Kita bisa lihat di setiap negara-negara yang kaya, bahkan sebagian besar pemegang terbesar kekayaan dunia ini adalah negara-negara yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Dan negara yang dipimpin kerajaan, seorang raja yang paling besar yang dia miliki adalah harga diri. Terkadang seorang raja tidaklah begitu cerdas, karena raja itu, dia menjadi seorang raja itu karena darah, karena turun-temurun, tidak melalui tes, tidak melalui ujian. Tetapi seorang raja itu yang paling besar yang dia miliki adalah harga diri. Jadi dia tidak akan rela negaranya dijajah lewat entah itu digital, entah itu dari perdagangan, entah itu apa, tidak akan pernah rela. Dan dari situlah Indonesia bisa menjadi negara yang sukses, menjadi negara yang kaya. Jadi jikalau kita ingin Indonesia menjadi negara yang kaya, yang makmur, bagaimana cara kita mencari seorang pemimpin yang berharga diri besar? Dan sekarang kita memulai di babak baru, di babak dimana Bapak Prabowo mulai menjabat menjadi pemimpin Indonesia. Kita bisa lihat ke depan apakah Bapak Prabowo ini seseorang yang punya harga diri besar. Kalau memang Pak Prabowo punya harga diri besar, tidak perlu terlalu cerdas, karena orang yang punya harga diri besar, dia pasti akan lebih berhati-hati dan akan lebih menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jika Pak Prabowo ini tidak punya harga diri besar, maka Pak Prabowo pasti akan gagal di dalam memimpin bangsa negara Republik Indonesia. Sebenarnya negara Indonesia itu selalu diisukan dengan yang membuat negara ini kacau, membuat negara ini miskin adalah koruptor. Tapi bagi saya, bagi pemikiran saya sendiri, koruptor itu tidak terlalu merugikan bangsa Indonesia. Oke, tapi untuk harga diri tersebut, apakah itu dalam bidang semuanya ataupun dalam ekonomi saja ataupun budaya? Sedangkan mungkin dalam ekonomi kita itu harga diri kita berkaitan dengan ekonomi kita itu diatur oleh negara lain seperti itu. Sebenarnya untuk harga diri itu ya meliputi semuanya. Apapun yang ada, yang berputar, yang berjalan di negara kesatuan Republik Indonesia, ya itulah
yang harus dijaga benar-benar dengan harga diri. Entah itu ekonomi. Soalnya dari pertanyaan tadi, ekonomi diatur oleh dari negara lain. Kok bisa? Kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya emas. Kenapa bisa kita diatur oleh negara lain? Itu karena harga diri kita sudah dijual. Maka ketika kita mendapatkan seorang pemimpin yang punya harga diri besar, pasti diambil itu harga dirinya. Bukankah itu atas nama kerjasama, bukan berarti menjatuhkan harga diri ataupun apa? Kerjasama itu bisa kita lihat, yang namanya kerjasama itu dari dua belah pihak itu saling menguntungkan dengan keuntungan yang pantas, gitu loh. Jadi tidak mungkin contoh nih, saya punya air, ada perusahaan air mineral datang ya, untuk mengambil air saya, dan saya hanya diberi contoh per hari 100.000. Itu memang dalam konteks sekilas seperti kerjasama, saya mendapatkan 100.000 nih per hari. Tapi kalau dilihat dari konteks keadilan di dalam kerjasama atau etika di dalam kerjasama, itu tidak ada etikanya. Itu menginjak saya sebagai yang memiliki sumber air. Harusnya apa? Uang semua itu dari saya, ya harusnya saya itu diberikan hak untuk mengatur sepenuhnya berapa persenkah saya mendapatkan sahamnya. Tidak begitu seenaknya dia itu datang mengambil, kamu saya kasih segini. Itu namanya bukan sebuah norma kerjasama gitu. Itu tidak ada etikanya. Apakah sistem di negara kita itu seperti itu? Ya buktinya kan banyak sih, dari pejabat-pejabat kita sendiri yang memberi pernyataan. Contoh dari Prof. Mahfud sendiri, contoh kan pernah memberikan pernyataan tentang PT Freeport kan. Kalau PT Freeport bisa dikelola oleh Indonesia, itu per orang akan mendapatkan sekian juta utang lunas. Toh sekarang Freeport jalan, tambang emas jalan terus, emasnya diambil, boro-boro dapat uang, ya kan? Sekarang justru pajak naik, ya kan? Hutang naik. Itu kan berarti kita itu tidak mendapatkan sebagaimana yang seharusnya, gitu. Dan memang contoh seperti Freeport dikatakan oleh beberapa pejabat itu adalah sebuah kerjasama yang sudah terlanjur, yang sudah ini itu. Kalau punya harga diri, ya diambil. Dengan cara apa? Menurut kamu dengan cara apa? Kita maksudnya mengambilnya itu kita dengan cara seperti apa? Ya kita itu sebagai negara pemilik, ya sebagai negara pemilik PT Freeport ataupun sebagai negara pemilik tambang emas terbesar, panggil yang terkait, ya panggil dari perusahaan Freeport, dipanggil dan sebagainya. Oke, silahkan kalian ambil emas di sini, tapi saya mau 50%. Dia tidak mau, ya udah pulang. Sebenarnya kalau punya harga diri seperti itu di negara-negara yang pemimpinnya seorang raja, semuanya seperti itu. Apakah nanti tidak akan terjadi bergejolak antar negara, Kang? Loh, kalau urusan bergejolak, setiap negara itu kalau untuk mempertahankan harga dirinya ya harus ada gejolak, gitu loh. Kalau tidak ada gejolak, ya kita miskin-miskin gini terus. Contoh ada yang bilang nanti akan terjadi peperangan. Kita nggak perang aja banyak yang mati kelaparan, ya kan? Iya. Miskin dan perang itu sama-sama penyakit yang sama-sama sesuatu yang mengerikan, gitu loh. Misalkan kita dikelola sendiri, Kang Mus, apakah bisa kita mengekspor keluar atau impor keluar gitu? Kalau nanti kan
akan terjadi bergejolak gitu. Apakah nanti kita bisa menjualnya ke luar negara, Kang Mus? Banyak negara-negara yang memang siap menampung. Contoh negara Cina pasti mau menampung emas gitu. Jadi pada intinya ini pemimpin kita itu punya harga diri atau tidak. Lalu apakah Indonesia itu sampai sekarang ini dari dulu presidennya itu belum mempunyai harga diri atau bagaimana? Kalau menurut saya, selama saya itu beranjak dewasa ya, kalau pada saat saya anak-anak saya tidak mau mengomentari ya, karena waktu itu ya saya kan cuma ngikut kata orang presiden ini bagus, kata orang presiden ini bagus. Jadi saya itu kan beranjak dewasa mulai mungkin presiden SBY, terus presiden Jokowi, terus sekarang ke presiden Prabowo ini yang baru ya. Jadi kalau untuk saya selama ini saya lihat mereka itu ya cuma mengutarakan bahwa saya akan membuat Indonesia maju, saya akan membuat Indonesia kaya tanpa ada gerakan apapun. Uang semua negosiasi itu masih utuh. Negosiasi yang tidak menggunakan etika itu masih utuh. Tidak ada perubahan apa-apa. Justru semakin kesini banyak negosiasi konyol yang justru malah berdatangan. Kenapa mereka itu tidak berpikir bahwa kalau negara ini kaya, kalau negara ini menjadi negara yang makmur, mereka tidak perlu korupsi, pasti sudah menjadi orang kaya. Mereka pola pikirnya aneh. Gitu loh. Dari kemarin itu saya lihat itu aneh. Pejabat-pejabat kita itu banyak yang pola pikirnya aneh. Yang dipikirnya gimana saya mau mendapatkan uang ini, biar saya mendapatkan uang ini, negosiasi sana biar saya dapat ini. Kayakan dulu Indonesia. Kalau Indonesia sudah kaya, kamu akan kaya. Caranya Kang Mus untuk membuat Indonesia kaya itu bagaimana, Kang Mus? Nah itu yang tadi saya ceritakan. Semua dinegosiasi ulang dengan menggunakan etika-etika yang benar. Gitu loh. Jangan selalu kita mengatakan bahwa itu sudah terlanjur presiden yang dahulu. Loh, apa gunanya presiden sekarang? Presiden dahulu saja bisa membuat suatu keputusan. Kan tangan presiden dulu dengan tangan presiden sekarang bedanya apa? Kalau presiden dulu bisa membuat keputusan, presiden sekarang gunanya apa? Gitu loh. Harusnya presiden sekarang juga harus membuat keputusan. Gitu loh. Presiden dulu dia menggadaikan harga dirinya. Kalau presiden sekarang itu presidennya memang punya harga diri, ambil itu harga dirinya. Di tangan yang sama, kekuatannya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama pemimpin Indonesia. Karena kita tarik ulur waktu yang lampau bahwa negara kita ini berkaitan atau sistematisnya itu di bawah sistem negara-negara besar. Jadi kalau kita lihat peta Indonesia sekarang, keadaan Indonesia sekarang, itu adalah ladang ekonomi, ladang keuangan bagi negara-negara besar lain. Gitu loh. Semua datang. Cina datang ke sini dari semua produknya. Kan? Amerika datang ke sini menguasai emasnya, kan gitu kan. Entah itu minyak buminya, tambang nikelnya, semua dari luar berdatangan ke sini. Harusnya kekuatan kita dari situ. Loh, saya itu punya, gitu loh. Daripada mereka itu diberhentikan secara paksa tidak bisa masuk, mending negosiasi ulang. Mereka sudah investasi ini, contoh dari Privat gitu kan. Privat itu ada isunya kalau andaikan Privat itu direbut nanti seakan-akan nanti akan diserang oleh negara lain dengan gencatan senjata militer dan sebagainya.